para frater, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ada lagu pop rohani yang populer, diciptakan oleh Robert Sutanto, dirilis kembali di EMA Studio Jakarta, dinyanyikan oleh orang-orang yang artis Kristen terkenal, yang top, seperti Randy Aprilio, Regina Pangkerego, dan lain sebagainya. Lagunya penggalannya sederhana. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Hari ini dalam Injil kita mendengar bagaimana seorang janda miskin yang memberikan persembahan hanya ini kodong. Berapa itu? 2 peser, 1 duit. Peser dikenal juga dengan nama lepton. Lepton artinya kecil dan mungil. Kurang lebih seperti kuku saya ini. Kecil dari segi bentuk dan juga dari segi nilai. Nilainya berapa? Kurang lebih 1/128 dinar. 1 dinar waktu itu upah buruh 1 hari. Jadi kalau misalnya dikonversi rupiah sekarang, misalnya gaji buruh 150.000, maka 1 peser menjadi 1.171 rupiah. Janda ini punya 2 peser, 2.342 rupiah. Dikasih masuk di peti persembahan. Banyak orang sebelumnya yang kaya memberi banyak. Tetapi ahli Taurat mulai lihat. Mereka amati. Dan janda ini dikatakan dalam Injil, Yesus bilang dia memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, karena dia memberi dari kekurangannya, orang lain memberi dari kelimpahannya. Memang persembahan dalam perjanjian lama itu diperuntukkan untuk para imam dan kaum papa miskin. Pada abad-abad pertama di zaman Yesus juga kurang lebih sama. Diberikan untuk para imam pelayan altar, lalu untuk membantu mengatasi kemiskinan, dan ketiga untuk kebutuhan rumah Allah dan tempat ibadah. Dan janda ini kasih 2 peser yang kecil, tapi dari seluruh nafkahnya. Nafkah, kebutuhan, rezeki sehari-hari. Rezeki bukan hanya soal uang, tapi rezeki juga soal kesehatan, soal harapan, soal masa depan dipertaruhkan oleh si janda ini dengan seluruh yang ada padanya, seluruh hidupnya. Dalam perjanjian lama ada juga janda. Janda di Sarfat. Ingat Bapak Ibu, janda sejak zaman Musa keluar aturan, wajib dilindungi, wajib diperhatikan. Janda yang cerai tidak bersuami tapi suaminya mati. Janda yang cerai mati dilindungi. Karena ketika perempuan menikah, semua harta dari perempuan menjadi milik suaminya. Untuk menjaga harta itu. Tapi kalau suami sudah meninggal, tidak ada lagi yang jaga. Maka aturan menjamin kejelasan dari janda ini. Dan waktu musim paceklik, tidak turun hujan, Elia pergi bertemu dengan janda ini di Sarfat. Dia bilang, minta Kak air tak? Berikan aku sedikit air dalam kendimu, bacaan pertama.
Janda ini kasih kodong. Orang minta air. Meskipun waktu itu susah air. Hujan tidak turun, dikasih air. Selesai Elia minum, ada kak roti? Berikan sepenggal roti. Deh. Terlalunya ini orang ini. Sudah minta air, dikasih air, masih minta roti. Dalam hati mungkin. Deh balala nah. Dan janda ini bilang apa? Demi Tuhan, demi Tuhan. Tidak ada roti sama saya. Yang ada itu hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kau lihat saya sekarang mengumpul 2-3 potong kayu bakar. Setelah ini saya pulang ke rumah. Di rumah sana ada anak saya. Saya bikin itu roti untuk saya dan anak saya. Setelah itu kita mati. Musim kemarau ini. Elia bilang apa? Jangan takut. Pergi kok. Pulang. Bikin apa yang tadi saya bilang. Tapi bikin pertama-tama untuk saya. Untuk Elia. Kemudian untuk kamu. Dan untuk anakmu. Sebab Tuhan berfirman. Tepung yang ada di dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak yang ada di dalam buli-buli tidak akan berkurang. Dan janda ini, puji Tuhan, hidupnya berlangsung lama. Karena ini masa musim kemarau. Tidak turun hujan, susah. Kau minta air saya kasih, tapi kau minta roti lagi. Perhatikan Bapak Ibu, ada sungut-sungut, ada ketidakpercayaan. Masa paceklik ini, ekonomi melemah, masa pandemi belum selesai. Tidak ada pandemi waktu itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita merenungkan persembahan yang sangat utuh, yang total dan tuntas penuh bulat ada dalam bacaan kedua. Yesus Kristus mempersembahkan dirinya. Dia mengorbankan nyawanya, memasrahkan hidupnya sebagai persembahan sejati. Sebagai pepulih dosa-dosa kita. Agar supaya hati kita dididik untuk tahu bersyukur akan hidup yang sekarang ini. Minggu biasa ke-32 ini saya masih bisa duduk meskipun pakai masker. Bukan hanya ada segenggam tepung di rumah saya. Sedikit minyak dalam buli-buli saya, tetapi anugerah Tuhan di masa pandemi, di masa paceklik ini, Tuhan berikan saya kesehatan. Biarpun laule lutut-lutut loyo. Apa yang kita boleh renungkan dalam peristiwa bacaan-bacaan ini? Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, gereja kita, gereja Katolik tidak kenal perpuluhan. Tidak kenal 1/10 dari pendapatan atau keuntungan harus kasih ke Tuhan. Tapi gereja kita harus seluruhnya 100%. Apa artinya kalau saya memberi 2.342 rupiah atau 2 peser dalam peti persembahan. Maka 100% ketulusan hatimu harus disertakan di sana. Pastor Biarmi, itu kan untuk orang-orang di bawah kami yang di atas. Seperti Yesus bilang, janda miskin lebih berarti lebih banyak, dia memberi lebih banyak. Kami yang kaya-kaya tidak usah. Bukan Bapak Ibu. Akan sama juga dengan orang kaya yang memberi 10 juta, sungut-sungut,
Seorang kecil yang memberi 2.000 sungut-sungut. Dia berdoa persembahan lewat kantong biru. Dia kasih. Masih kantong biru 1. Dia kasih. Datang lagi kantong merah. Tadi air, sekarang roti. Kantong merah. Tadi lagi di jalan raya sudah ada lampu merah. Saya jengkelnya lihat ini kantong merah. Maka ini akan berbanding lurus dengan apa? Berbanding lurus dengan kalau orang kaya memberi dengan sepenuh hati. Maka ini sama nilainya dengan orang kecil yang memberi 2 peser dengan sepenuh hati. Tapi pastor minta maaf, minggu lalu saya lupa Kak Pastor, bawa persembahan. Lewat kantong biru saya tidak kasih, tidak ada. Lewat kantong merah apalagi. Tidak apa-apa Pastor, tidak apa-apa. Tahun 2004 di Taipei diadakan sidang para pemerhati liturgi, dan di sana seorang pastor dari pedalaman Kamboja bersharing. Dia cerita ketika persembahan ada satu anak kecil di belakang. Dengan aktif dan lincahnya dia ambil kotak persembahan, dia bawa kepada teman-temannya seperti kita sekami. Pergi bawa, berharap ini kotak teman-temannya mau kasih persembahan. Daerah terpencil di Kamboja. Dia jalan sama teman-temannya, alhasil kotak persembahan kosong. Tidak ada isinya. Dan anak ini tidak malu ketika perarakan persembahan, dia bawa juga kotak kosong. Pastor ini bercerita, bersharing. Sampailah di depan altar, pastor ini bilang, saya ambil kotak ini, saya angkat dan saya berdoa demikian. Ya pandanglah ya Tuhan yang maha murah. Berkenanlah menerima diri kami seadanya. Juga termasuk kekosongan dan kekurangan kami. Termasuk kekosongan dan kekurangan kami, terimalah dan pakailah sesuai dengan rencanamu. Luar biasa. Terpuji sekali. Bapak Ibu, saya agak takut setelah khotbah ini. Minggu depan ada orang yang terinspirasi dengan cerita ini. Udah Kak Pastor, kali lalu Pastor bilang, Bapak Ibu, anak kecil tidak ada dusta. Dengan kepolosan, kejujuran, memang tidak ada. Ini kekurangan. Tetapi jika kita ada dan kita pura-pura tidak ada, ini bukan kekurangan, tetapi ini kekurang ajaran di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bukan soal besar kecilnya, tetapi soal pemberian dengan tulus, tidak ungkit-ungkit, tidak ada penyesalan, tidak ada bicara belakang-belakang, duit lagi, duit lagi, duit lagi. Persembahan dengan hati yang tulus, berbau harum di hadapan Tuhan, bukan pertama-tama untuk menonjolkan angkat tinggi-tinggi merah ini. Tapi kalau 1000 dia ramas kuat-kuat. Kalau perlu dia kasih masuk sampai di dasar. Mari Bapak Ibu, dalam minggu biasa ke-32, semoga hati kita semakin dididik untuk semakin tulus memberi kepada Tuhan untuk sesama. Semoga demikian.